Nah sekarang ini tensi dalam kisah Boruto 2 Blue Vortex itu benar-benar memuncak ya. Kali ini spotlight tertuju pada pertarungan yang sangatlah dinanti, Kawaki versus Jura. Chapter 24 ini datang ngebawa atmosfer yang jauh lebih seru dan mendebarkan cuy. Bocoran awal yang muncul pada 11 Juli kemarin itu langsung menyuguhkan adegan pertarungan intens antara Kawaki dan Jura. Tanpa basa-basi ya, tanpa pengantar panjang, momen ini menandai pergeseran arah cerita menuju fase konflik puncaknya, di mana kekuatan sejati mulai dikeluarkan tanpa ragu-ragu dari si Karma Merah. Dalam bocoran itu terlihat jelas bahwa Kawaki kini berada di level yang berbeda. Tebasan tongkat itu dan tusukan luar biasa dari senjata Otsutsuki dengan kekuatan dan ketegasan yang menandakan perkembangan pesat dari karakternya ya. Memang ada banyak pertimbangan di balik strategi ini. Salah satunya kemungkinan besar adalah mencegah Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto. Jura meski sempat dominan di bab sebelumnya kini tampak terdesak ya. Kawaki itu menunjukkan gaya bertarung baru dengan tongkat hitam legendaris sudah lama tak terlihat. Nah tanpa adanya dialog dalam sneak peeknya itu, misteri dan rasa penasaran justru makin kuat lagi cuy. Apakah ini awal dari kekalahan Jura atau justru Kawaki yang akan masuk ke dalam perangkap musuh? Satu hal yang pasti, chapter ini nanti menjadi titik tolak menuju bab akhir yang penuh pertarungan besarnya nanti. Yuk kita akan bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini pula. Oke, let's go. Kita masuk ke pembahasannya secara langsung. Jadi itu nakama, sebuah bocoran mengejutkan memang sudah terjadi kemarin itu ya di Two Blue Vortex chapter 24. Akhirnya muncul ke permukaan kan. Bagian pertamanya meski hanya berupa sneak peek sudah cukup ngebuat para fans di seluruh dunia itu bersorak ramai itu. Terutama karena yang tampil bukan tokoh sembarangan, melainkan adalah Kawaki yang kali ini tampaknya benar-benar tampil mengerikan cuy. Pertarungan besar yang selama ini dinantikan Kawaki melawan Jura kan kembali berlanjut dan suasananya jelas di sini makin panas lagi. Nah di sini dalam sekilas pandang pada halaman awal menunjukkan serangan mematikan dari Kawaki yang tampaknya mendarat tepat sasaran loh. Jura terlihat tidak berdaya, tubuhnya dihantam telak, namun anehnya tak tampak ada luka tembus dari serangan itu. Tak ada jejak di bagian belakang tubuh Jura kan. Hal ini ngebuat para fans tuh berspekulasi, mungkin kaki serangan Kawaki itu cukup kuat tapi belum menembus daging Jura yang sepenuhnya. Mungkin itu hanya menghantam keras namun belum membuat telubang di sekitaran sana. Satu hal yang pasti lagi, Kawaki terlihat sangatlah dominan kan. Kekuatan itu meningkat pesat dan gerakan kali ini benar-benar menggambarkan keseriusan seorang shinobi yang tak lagi menyimpan niat baik pada lawannya. Jelas ini tanpa basa-basi dan tak ada jeda untuk bernafas nih. Chapter 24 langsung menyuguhkan adegan pertarungan keras antara dua karakter kuat yang satu ini. Tak ada ruang dalam cerita ringan, hanya aksi penuh tensi tinggi. Kita nantikan bagaimana kelanjutannya itu nanti, karena sepertinya ini akan menjadi chapter pertempuran badas cuy. Ingat bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan tapi strategi kan. Jura yang terlihat terdesak kemungkinan besar akan memutar otak lagi, bersiap mundur menyusun siasat-siasat baru kan. Karena dalam waktu yang sama pula dua sosok lain, Hidari dan Mamus itu mungkin sudah meninggalkan markas mereka. Tujuan mereka tampaknya jelas ya, mencari Togedama milik Matsuri dan juga Ryu sendiri salah satunya. Dalam diam cerita mulai mengarah pada perluasan konflik banyak hal. Meski bocoran itu minim teks ya nakama, bahkan tanpa dialog sama sekali, banyak hal yang bisa diprediksi. Mata Jura yang sudah terluka memperjelas posisi pertarungan yang masih berada dalam kelanjutan bab sebelumnya. Sementara itu, bagian masa lalu Kawaki dan Amada yang sempat disebut-sebut dalam sebelumnya cerita itu belum muncul di sneak peek kali ini. Banyak yang menantikan momen perjanjian di antara keduanya loh, baik dari sisi Kawaki maupun dari pihak Amado itu sendiri. Pertanyaan besar lainnya itu adalah, apakah Boruto ini mampu menahan laju resonansi karma milik Kawaki? Karena sejauh ini ya peluang itu tampaklah kecil. Bahkan ada yang mengatakan jika Boruto mampu menahan resonansi itu, maka kekuatan karma tak lagi terasa mengancam. Fakta menarik lainnya, Kawaki itu terlihat belum menggunakan Sukuna Hikona kan. Mata yang khas itu belum terlihat terbuka di sana. Padahal biasanya saat karma aktif, mata itu jelas ikut bangkit secara otomatis pula. Ingat bahwa di platform seperti Twitter sendiri, para fans langsung menyerbu ya dengan komentar dan spekulasi pula.
Banyak yang menyebutkan bahwa ini adalah kali pertama dalam 9 tahun Kawaki menggunakan tongkat hitam miliknya lagi dalam pertempuran kan. Hal ini menandai kembalinya gaya bertarung lamanya itu, sesuatu yang telah lama ditunggu oleh para fans setianya sejak kemunculan di episode pembuka. Jelas nakama ini seru mengingat Momoshiki juga tak akan membunuh Kawaki atau bahkan Jura. Ingat ya nakama, banyak juga pertanyaan yang mengatakan bahwa Momoshiki juga tidak akan membunuh Kawaki atau bahkan Jura kan, karena dirinya membutuhkan keduanya tetap hidup demi terciptanya buah cakra. Ini mempersiapkan bahwa konflik yang terjadi bukan hanya soal siapa yang menang, tapi juga bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Banyak yang prediksi chapter ini akan tetap berfokus pada duel Kawaki versus Jura kan, dengan beberapa kemungkinan tambahan berupa adegan pengamatan oleh Hidari lewat matanya yang unik lagi, atau ini kilas balik dari tokoh-tokoh seperti Amado, Kashin Koji atau bahkan Eida itu sendiri. Konohamaru Sarada hingga Delta yang juga disebut dalam diskusi, mungkin mereka akan segera menuju lokasi keberadaan dari Shinge, membuka alur cerita baru yang menyambung dengan ketegangan di medan tempur utama. Sementara itu, kekuatan karma yang makin aktif seolah menandakan bahwa masa-masa damai sudah benar-benar berlalu, karena beberapa fans bahkan yakin di chapter cover story 24 ini akan menampilkan Kawaki ya, bukan Boruto atau bahkan yang lain sebagai peran utamanya. Karena sejak kemunculan di chapter ini, Kawaki seperti menjadi fokus utama untuk menggerakkan plot ya nakama. Jika benar manga ini akan berakhir di chapter 40, maka bisa dipastikan 16 chapter ke depan akan dipenuhi aksi non-stop tuh, tanpa jeda, tanpa filler, semuanya penuh dengan pertempuran daging besar nih. Ada teori yang menyebutkan manga Boruto itu akan berakhir di tahun 2026 kan, dan animenya akan mulai tayang kembali di tahun 2027. Nah, jika benar maka total chapter yang bisa dicapai mungkin berkisar di angka 57 atau 58-an, sesuai dengan ritme bulanan yang selama ini dipertahankan seperti itu. Sementara untuk rencana Mikio Kimoto untuk menutup kisah ini dalam 30 volume jadi semacam petunjuk tersendiri bahwa semuanya memang sudah dirancang menuju ujung dari ceritanya. Karena tak bisa dipungkiri ya nakama, bahwa bocoran chapter 24 ini memang belum menjawab semua rasa penasaran kita. Meski spoilernya belum turun sepenuhnya, sinyal-sinyal besar mulai bermunculan. Salah satunya datang dari rilisan cover majalah V-Jump dan update resmi dari situs Naruto yang menyuguhkan cuplikan pertarungan seru itu. Kawaki versi segel karma merah tahapan 1 berhadapan langsung dengan Jura kan. Bukan sekedar duel biasa, adalah pertempuran yang mulai mendidih sejak bab sebelumnya. Saat Kawaki menantang Boruto agar mengaktifkan karma dan Boruto diminta menjaga tubuhnya dari pengaruh Momoshiki yang cukup lama agar Kawaki bisa menahan Jura secara maksimal. Itu adalah perintahnya. Karena ya, bahkan setelah Kawaki mengaktifkan segel karma tahap 1 yang memperkuat tubuhnya itu sendiri, Jura seperti biasa tidak langsung kewalahan. Ia tetap memberikan perlawanan tangguh meski dari yang tidak sejauh ini, Kawaki tampaknya jauh sedikit lebih unggul dibandingkan Boruto saat melawan Jura sebelumnya kan. Namun ini bukanlah kritik terhadap Boruto sendiri, karena setiap shinobi punya momen dan medan pertempuran masing-masing. Ingat dalam kasus ini pertarungan melawan Jura seolah-olah lebih cocok dihadapi oleh Kawaki pula kan, setidaknya untuk sekarang. Sementara Boruto sebagai ninja buronan yang menyembunyikan identitas di balik bayang-bayang itu belum bisa turun tangan secara langsung. Posisi ini mengisyaratkan sisi manusiawi dari diri Boruto nih, tekanan karena menjadi anak Naruto sendiri dan jalan hidup yang bukan pilihannya pula. Beban sebagai pewaris Momoshiki menjadikannya sosok yang sangatlah bisa dipahami kan, karena jelas ya, memukul area perut bagian bawah itu bukanlah hal sepele. Nah, itu adalah letak organ dalam, salah satunya adalah ginjal tuh, yang di sana itu di sekitaran tulang belakang, dilindungi oleh tulang rusuk bagian bawah kan. Pukulan di titik ini bisa melumpuhkan lawan secara perlahan karena menyebabkan trauma internal. Ini seperti teknik para petinju yang lebih memilih menyiksa lawan lewat pukulan tubuh dibandingkan mencoba sekali pukul KO kan. Sebuah pendekatan cerdas tuh dari Kawaki sendiri. Mirip seperti saat Kurama menyarankan Naruto untuk menguras waktu hidup Iziki alih-alih berusaha menang lewat kekuatan secara langsung. Memang ada indikasi kuat bahwa Kawaki itu mulai menerapkan pendekatan serupa. Dalam versi Karma tahap 1 ini, dia masih belum memunculkan bentuk bertanduk pula. Bentuk tahapan kedua yang dikenal memiliki peningkatan kekuatan luar biasa. Contohnya saat Jigen menghadapi Naruto dari Sasuke, dan dalam versi awal Jigen tuh masih bisa ditandingi kan? Tapi setelah masuk tahapan mode kedua, kekuatannya melejit dan ia mengatakan bahwa mengalahkan
mengalahkan keduanya itu bisa dengan mudah. Jadi kenapa Kawaki belum menggunakan tahapan keduanya tuh? Ya mungkin karena ia berhati-hati, mungkin ia menguji batasan dirinya tanpa terlalu memicu keberadaan Momoshiki dalam tubuh Boruto pula. Karena jika Momo mengambil alih tubuh Boruto di tengah pertarungan, situasinya akan menjadi mimpi buruk. Kawaki bukannya harus melawan Jura, tapi juga menghadapi Momoshiki dalam tubuh Boruto pula kan. Jelas ini bukanlah pertempuran 1 lawan 1 lagi, melainkan 1 lawan 2 dengan kemungkinan besar kekacauan yang tak terkendali nakama. Bahwa pertarungan Kawaki versus Jura mungkin mengisyaratkan banyak misteri, tapi satu hal yang jelas ya, pertarungan ini bukan sekedar adu kekuatan aja, melainkan ujian strategi, kehati-hatian dan kedewasaan dari karakternya. Nah, saat spoiler penuh keluar itu nanti, semua mata akan tertuju pada bagaimana duel ini akan berakhir, atau apakah malah akan membuka jalan menuju pertarungan yang jauh lebih besar lagi. Ya, segalanya bakalan seru di era para Shinju yang benar-benar mencekam dari semuanya nakama. Nah, kalian semua tentang bagaimana penggambaran hipotesa ini. Jadi kita lanjutkan lagi next time di pembahasan berikutnya. Nah, itulah tadi ya bagaimana satu panel resmi dari cerita Boruto to Blue Vortex di 24 kali ini. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang tanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and will be come back again.